Choi Chi-yeol dan Nam Haeng-sun mendatangi kantor polisi untuk melaporkan penyerangan yang menggunakan bola logam. Ketika polisi menanyakan hubungan keduanya, Nam Haeng-sun mengatakan sebenarnya Choi Chi-yeol seorang pelaku juga karena ia merampas ponsel adiknya. Chi-yeol mengatakan bahwa itu adalah kesalahpaham, ia sudah memberi ganti rugi, tapi Haeng-sun mengatakan dia tidak butuh ganti rugi, ia hanya ingin Choi Chi-yeol meminta maaf. Melihat mereka terus bertengkar, polisi jadi meragukan hubungan keduanya yang hanya sebagai penjual dan pembeli saja. Akhirnya Choi Chi-yeol meminta berbicara empat mata dengan polisi. Ia mengatakan mungkin saja sebenarnya ialah yang menjadi target penyerangan karena ia adalah seorang selebritas dan ia dijuluki sang bintang, tapi polisi tidak mengenali Choi Chi-yeol. Pak Ji, asisten Choi Chi-yeol datang menjemputnya ke kantor polisi. Di perjalanan pulang, Pak Ji menanyakan kenapa Choi Chi-yeol tidak menyuruhnya saja jika ingin membeli makanan di Bacan Terbaik Bangsa. Choi Chi-yeol juga membahas mengenai serangan bola logam. Ia mengira mungkinkah itu dilakukan oleh penguntit atau orang yang tidak menyukainya. Sesampainya di apartemen, Chi-yeol masih memikirkan penyerangan bola logam tersebut. Ia memikirkan kemungkinan apa saja yang berkaitan dengan penyerangan tersebut sambil tidur di lantai, sementara kasurnya sendiri tidak ia tiduri. Keesokan paginya Haeng-sun memperbaiki kaca jendela kedainya. Ia merasa sejak bertemu pria harimau yaitu julukan untuk Choi Chi-yeol hidupnya kacau. Mendengar itu Jae-woo berusaha memberitahu Haeng-sun bahwa pria harimau itu adalah Choi Chi-yeol, tapi Haeng-sun malah menyuruh Jae-woo pergi dan jangan mengganggunya. Haeng-sun yang bergegas hendak mencarikan tempat duduk untuk Hae di akademi berpapasan dengan Chi-yeol yang menanyakan masalah kamera pengawas di lingkungan tersebut. Haeng-sun yang berlari menuju akademi terkena cipratan air dari mobil Chi-yeol, tapi begitu sampai lampu merah Haeng-sun langsung meledek Chi-yeol karena berhasil mendahuluinya. Esok dan esoknya lagi setiap Chi-yeol ke Bacan Terbaik Bangsa selalu berpapasan dengan Haeng-sun yang akan ke akademi untuk mencari tempat duduk bagi Hae. Haeng-sun tetap memasang muka masam, tapi Chi-yeol tetap bertahan demi makanan di kedai itu yang bisa ia nikmati dibanding makanan di tempat lain. Bang Sua mengatakan bahwa akademi sekarang membosankan karena pelajarannya terlalu gampang. Sang ibu mengusulkan bagaimana kalau kelas intensif jurusan kedokteran dimajukan musim panas dan nantinya akan membicarakan dengan direktur akademi. Pada saat bimbingan belajar, Hae bisa menjawab pertanyaan Choi Chi-yeol dengan benar. Choi Chi-yeol memberikan tos sehingga membuat anak lain cemburu. Haeng-sun membersihkan kaca jendela barunya. Tanpa sengaja ia membuang air bekasnya mengenai Choi Chi-yeol yang hendak membeli makanan di sana. Karena merasa bersalah, Haeng-sun menawarkan Chi-yeol menukar bajunya dengan baju Jae-woo. Chi-yeol menolak tapi Haeng-sun tetap memaksa. Saat itulah terdengar suara Hae yang berteriak memanggil Chi-yeol dengan sebutan Pak Guru. Hae memperlihatkan video Choi Chi-yeol. Haeng-sun tidak percaya bahwa si harimau yang merampas ponsel adalah Choi Chi-yeol. Mengingat bagaimana perlakuannya selama ini, ia sangat menyesal. Choi Chi-yeol pun tak kalah terkejutnya bahwa pemilik toko lauk itu adalah orang tua muridnya. Ia khawatir Haeng-sun akan mengunggah tentang keburukannya di media online orang tua murid. Ketika Choi Chi-yeol menuju akademi,
Nam Haeng Sun memintanya untuk singgah ke kedainya. Awalnya Choi Chi-yeol ragu tapi setelah diyakinkan asistennya yaitu Pak Ji, akhirnya ia setuju untuk singgah ke sana. Sesampainya di kedai Nam Haeng Sun, Choi Chi-yeol diberi berbagai macam lauk yang dibuat dari bahan-bahan segar. Saking banyaknya sepertinya ia tidak akan bisa menghabiskannya sendiri. Choi Chi-yeol meminta maaf atas sikapnya selama ini, tapi dibantah Nam Haeng Sun yang mengatakan dialah yang lebih banyak bersalah. Para ibu-ibu orang tua murid sibuk begitu mengetahui tes untuk masuk kelas intensif kedokteran dibuka lebih awal. Haeng Sun pun yang mengetahui kabar itu langsung menghubungi HI untuk ikut mendaftar juga dan masalah biaya tidak usah dipikirkan. HI yang awalnya menolak menjadi senang mendengarnya. Untuk mempersiapkan tes masuk kelas intensif, Choi Chi-yeol beserta stafnya harus lembur. Karena lembur tersebut Chi-yeol tidak mampir ke kedai Haeng Sun. Karenanya Haeng Sun berinisiatif untuk membawakan makan malam, tapi ia ditolak karena peraturannya tidak memperbolehkan orang lain masuk ke gedung akademi demi keamanan soal-soal ujian. Karena penolakan tersebut akhirnya makan malam yang begitu banyak terpaksa harus dihabiskan oleh Haeng Sun beserta teman dan adiknya. Pagi itu Haeng Sun akan menghadiri pertemuan orang tua murid di akademi. Saat itu jalanan macet dengan terpaksa Choi Chi-yeol berjalan kaki. Haeng Sun yang melihatnya menawarkan tumpangan karena mereka akan ke tujuan yang sama. Chi-yeol awalnya menolak tapi akhirnya ia menumpang motor Haeng Sun. Pada saat pengumuman penerimaan kelas intensif, HI masuk ke dalam daftar murid yang diterima. Haeng Sun begitu gembira. Malamnya ia minum bersama temannya untuk merayakan keberhasilan HI. Pada saat pulang Haeng Sun yang dalam keadaan mabuk berpapasan dengan Chi-yeol di jalan, dengan serta-merta dalam keadaan mabuk ia mengangkat tubuh Choi Chi-yeol. Bagaimana kelanjutannya? Nantikan episode 4. Terima kasih, salam sehat selalu.